Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan terakhir kita telah membaca sampai pada ayat yang ke-97 dari surah Thaha. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-98. Sebelumnya itu, untuk murajaah, mereview kembali apa yang telah kita baca pada ayat-ayat yang sebelumnya, paling tidak di antara kesimpulan yang bisa kita petik adalah Nabi Musa alaihissalam memberikan teguran kepada tiga pihak. Yang pertama, beliau menegur kaumnya secara keseluruhan yang telah melakukan kemusyrikan, menyembah patung anak lembu. Kemudian teguran yang kedua disampaikan oleh Musa alaihissalam kepada saudaranya, yaitu Harun. Ya, Nabi Musa berkata, "Ya Harunu, ma mana'aka iz ra'aitahum dallu, Allah tattabi'an, apa asaita amri." Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah nyata-nyata sesat, sehingga engkau tidak mengikutiku? Apakah engkau sengaja melanggar perintahku? Kemudian teguran yang ketiga disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Samiri. Ya, Samiri inilah yang telah membuatkan patung anak lembu yang kemudian dijadikan Tuhan sembahan oleh Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Samiri, "Fama khatbuka ya Samiri?" Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu, wahai Samiri? Ya, apa yang membuatmu melakukan hal yang seperti itu? Sekaligus Nabi Musa menyampaikan hukuman kepada Samiri. "Fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka mau'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahikal ladzi zalta alaihi akiban lanuharrikannahu summa lanansifannahu fil yammi nasfa." Musa berkata, "Pergilah engkau wahai Samiri, sungguh dalam kehidupan di dunia engkau hanya akan mengatakan jangan sentuh saya kepada orang-orang, ya, karena adanya penyakit yang menjijikkan yang kemudian diderita oleh Samiri, sehingga dia hidup seorang diri terpencil di muka bumi ini. Itu di dunia. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan hukuman yang telah dijanjikan. Adapun patung yang telah dibuat, kata Nabi Musa, pasti kami akan membakarnya. Lalu setelah itu abunya akan kami hamburkan ke lautan." Itu kesimpulan dari ayat yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang ke-98. Setelah Nabi Musa menunjukkan kesesatan kaumnya yang telah menyembah selain Allah SWT, maka Nabi Musa kemudian menegaskan, "Innama ilahukumullah allazi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma." Sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi ada dua sifat yang ditegaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dua sifat Allah yang ditegaskan oleh Nabi Musa. Yang pertama yaitu sifat keesaannya Allah. Dan ini yang paling mendasar, keesaan Allah SWT. Ilahukumullah, Tuhan kalian hanyalah Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kemudian yang kedua yang ditegaskan oleh Nabi Musa, sifat Allah SWT, yaitu ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Allah SWT mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu. Allah tahu. Allah SWT mengetahui apa yang saat ini sedang terjadi. Allah juga tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan Allah juga tahu apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi akan seperti apa kejadian. Itu pun Allah tahu. Nah, mungkin yang perlu sedikit penjelasan bagian yang keempat. 1, 2, 3 jelas.
mudah dipahami. Nah, yang keempat, apa maksudnya? Allah tahu yang tidak terjadi, seandainya terjadi akan seperti apa kejadiannya. Contoh, saat ini kita kumpul di dalam masjid ini, kita tidak berada di tempat lain. Ya. Berarti adanya kita di tempat lain itu tidak terjadi, karena kita kumpulnya di masjid. Tapi Allah tahu, seandainya tadi kita memilih tidak datang ke masjid, memilih untuk berada di tempat yang lain, seperti ini kejadian yang kita alami, itu Allah tahu. Nah, buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah menegaskan orang-orang kafir yang sudah mati itu, orang kafir yang sudah mati, seandainya dihidupkan lagi, dia tetap akan memilih kekafiran. Ini kan tidak terjadi, karena tidak ada orang kafir yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali di dunia. Tapi Allah SWT mengetahui, kalau sekiranya orang-orang kafir yang sudah mati itu dihidupkan kembali di dunia, maka tetap saja dia akan memilih kekafiran. Meskipun itu tidak terjadi. Jadi ilmu Allah itu adalah sifat inkishaf, sifat yang menyingkap segala sesuatu. Sehingga Allah SWT dengan ilmunya meliputi segala sesuatu. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Setelah itu Allah SWT mengalihkan pembicaraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menyampaikan kepada Nabi SAW, kadzalika, seperti itulah, naqussu 'alaika, kami telah mengisahkan, menceritakan kisah kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min amba'i ma qad sabaq, dari amba bentuk jamak dari naba. Naba itu bukan sekedar berita, tapi berita yang agung, berita yang mempunyai nilai yang besar. Kalau hanya berita-berita biasa saja tidak disebut naba. Baru disebut naba kalau berita itu berita yang besar, berita yang agung. Jadi kisah nabi-nabi itu bukan berita yang biasa-biasa, tapi dia adalah naba. Jamaknya amba, berita-berita yang agung. Ma qad sabaq, apa yang telah terjadi. Wa qad atainaka min ladunna zikra, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad dari sisi kami pemberian yang bersifat immaterial. Ya, karena kalau yang bersifat material itu biasanya digunakan indana. Tapi kalau dikatakan ladunna, sama-sama terjemahan Indonesianya dari sisi kami. Jadi kalau digunakan indana dari sisi kami, maka yang dimaksud pemberian yang bersifat material, rezeki-rezeki yang bisa dijangkau oleh indera kita, oleh akal kita. Tapi begitu dikatakan ladunna, maka yang dimaksud adalah pemberian yang bersifat immaterial. Apa itu? Zikra, yaitu peringatan. Peringatan yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi salah satu fungsi dari ayat Al-Quran adalah zikir sebagai peringatan. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikir, peringatan, dan kami juga yang akan memeliharanya. Az-zikir yang dimaksud dalam ayat tadi adalah Al-Quran. Jadi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan, dan Allah juga yang akan memeliharanya. Saya sudah pernah sampaikan pada pertemuan kita bahwa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Ada peringatan yang bersuara sehingga bisa kita dengar. Ada peringatan yang selalu mengajak kita untuk berinteraksi. Ada peringatan Allah yang diam tanpa suara. Peringatan Allah yang bersuara Al-Quran. Ketika dia dibaca kita bisa dengar. Peringatan Allah yang selalu mengajak kita berinteraksi adalah semua kejadian, semua peristiwa di dunia ini. Kita melihat banjir, kebakaran, gunung meletus, ya, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Salah satu fungsinya adalah sebagai peringatan bagi kita. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Katakanlah, berjalanlah kalian di muka bumi, lalu perhatikanlah apa akibatnya jika ada yang berani mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian peringatan Allah yang ketiga, peringatan yang diam tanpa suara, yaitulah kematian. Kafabil mauti mau'izah. Sudah cukup kematian itu menjadi mau'izah, menjadi pemberi peringatan bagi kalian. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Maka siapa yang berpaling dari Al-Quran, dengan berbagai macam bentuk berpaling itu. Ada yang berpaling dengan tidak mengimaninya, ya, sebagai wahyu Allah. Itu berpaling yang paling jauh dari Al-Quran. Ada yang berpaling dengan tidak membacanya. Meskipun dia mengimani, ini wahyu Allah, tapi dia berpaling dengan tidak membacanya. Ada yang berpaling dengan tidak mendengar ketika Al-Quran dibacakan. Kalau dia baca, ya dia baca. Tapi kalau ketika orang lain yang membaca, dia tidak mendengar. Itu juga berpaling. Ada yang berpaling dengan tidak mau mempelajarinya. Dia lebih senang mempelajari buku-buku yang lain dibandingkan dengan kitab Al-Quran. Itu juga berpaling. Ada yang berpaling dengan tidak mengajarkan apa yang dia ketahui dari Al-Quran. Itu juga berpaling dari Al-Quran. Ada yang berpaling dengan malas untuk menghafal Al-Quran. Itu juga berpaling. Dan ada juga yang berpaling dari Al-Quran dengan tidak mengamalkan isinya dalam kehidupan keseharian. Itu semua bentuk-bentuk berpaling dari Al-Quran. Man a'rada anhu, siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka sungguh dia akan memikul beban yang berat. Beban yang berat di sini dosa, pada hari kiamat. Khalidina fihi, mereka akan kekal dalam keadaan seperti itu, memikul beban yang berat. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla, dan sungguh buruk beban dosa bagi mereka di hari kiamat tersebut. Kemudian satu ayat lagi, Allah kemudian mendeskripsikan secara singkat seperti apa itu kiamat. Yauma yumpahu fis-sur, yaitu hari ketika sangkakala ditiup. Sangkakala ditiup, peniupan yang kedua tentunya. Karena kalau peniupan pertama terjadinya kiamat, ini peniupan kedua ketika manusia dibangkitkan. Wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa. Kemudian kami menggiring manusia. Pada hari itu kami kumpulkan mereka dengan dalam keadaan surqa. Surqa itu artinya membiru. Apanya yang membiru? Ada beberapa tafsir ulama. Ada ulama yang mengatakan yang membiru seluruh tubuhnya. Membiru seluruh tubuhnya. Ada ulama yang mengatakan yang membiru yang dimaksud di sini membiru wajahnya, dalam arti wajahnya muram. Ada juga ulama yang memahami yang membiru dimaksud di sini yaitu matanya membiru, dalam arti matanya buta, tidak bisa melihat. Nah, orang-orang yang berdosa dikumpulkan di hari kemudian dalam keadaan biru. Apakah wajahnya yang biru muram, atau matanya yang biru dalam arti buta, atau seluruh tubuhnya biru, yang menunjukkan adanya kondisi yang lemah, yang hina bagi para pelaku dosa tersebut. Saya kira itu beberapa ayat sebagai pengantar kajian kita di malam ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan isi ayat tadi atau masalah agama yang lain, di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.